Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Handayani dari Prodi Manajemen S1 kelas D NPM 101119179. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi yang sudah dibahas oleh dosen Pendidikan Agama 5. Marifatullah Quran Kalamullah. Metode yang digunakan tafakur adalah suatu metode untuk lebih memudahkan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran atau hadis. Kegiatan tafakur adalah berpikir menggunakan akal dan kalbu. Akal berpikir membahayakan, kalbu merasakan menghayati. Tujuan bertafakur adalah untuk meningkatkan kesadaran. Tafakur mempunyai nilai yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, rumus utama tafakur. Akal, bimbingan Al-Quran, tertipu. Tanpa akal akan lumpuh. Hasil dari proses tafakur bila berlawanan dengan Al-Quran, hadis adalah keliru. Pengertian kalamullah. Kalam, istilah ilmu ullah, adalah sesuatu yang di dalamnya berkumpul 4 perkara, yaitu lafaz, ucapan, marukab, tersusun, mufid, memberi faidah, dan bil wadil, dengan sebuah tujuan. Dalam kitab Jurumiyah, kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberi faidah dengan menggunakan bahasa Arab. Kalamullah adalah 2 unsur kata dari lafaz kalam, dan Allah berfirman. Allah dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasulnya melalui malaikat Jibril. Selanjutnya, sejarahnya turun Al-Quran atau Nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah kata dari kata kerja najala yang berarti turun. Turunnya Al-Quran lebih sering digunakan istilah Nuzulul Quran. Bahkan terdapat peringatan Nuzulul Quran sebagai bentuk penghormatan dan pengubuhan terhadap Al-Quran. Kebanyakan masyarakat hanya sebatas mengetahui bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Namun sebenarnya adalah beberapa tahapan Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauhul Mahfuz. Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Bait Al-Izzah. Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi dengan jalan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, Asmaul Quran, nama-nama Quran. Al-Quran secara bahasa, Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu Quran. Al-Quran adalah ayat-ayat firman Allah dalam bentuk bacaan yang berbahasa Arab. Al-Quran secara istilah firman Allah yang berbentuk mujizat diturunkan kepada Nabi terakhir melalui malaikat Jibril yang tertulis di dalam mushaf yang diriwayatkan kepada kita dengan mutawatir. Merupakan ibadah bila membacanya dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Selanjutnya, Marifatul Quran, Asmaul Quran. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Al-Huda, Ar-Rahman, bahwa Al-Quran akan melahirkan hikmah, rahmat, dan iman. An-Nur, cahaya bagi manusia, petunjuk dalam kegelapan. Ar-Ruh, menghidupkan sesuatu. Al-Quran dinilai sebagai ruh untuk menghidupkan hati manusia yang telah mati hingga hidup kembali dan dekat dengan Allah. As-Sifa, Al-Ahqaf,
adalah kebenaran. Isinya dari awal sampai akhir yang mengandung kebenaran. Al-Bayan keterangan memberikan penjelasan dan penerangan perihal apa yang baik dan apa yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang lurus dan mana yang sesat. Selanjutnya Al-Mau'izah, pengajaran nasihat diturunkan untuk berbagai keperluan dan kegunaan manusia. Umat manusia akan senantiasa membutuhkan pelajaran, peringatan yang akan membawa manusia tersebut kembali kepada jalan yang benar untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia akan selalu lalai dan akan menghiraukan kewajibannya. Selanjutnya Al-Zikir, peringatan, dan Al-Busra, kabar gembira. Kitab berita dan kabar gembira, Marifatul Quran. Fungsi Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang merupakan dasar hukum Islam bersyariat Islam yang memiliki banyak manfaat bagi umat manusia. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Rasul yang dipercayai menerima mukjizat Al-Quran menyampaikan pengalamannya. Fungsi Al-Quran sebagai kitab berikan dan kabar, kitab hukum dan perundang-undangan, kitab jihad, kitab tarbiyah, menerangkan janji Allah, kitab ilmu pengetahuan, pedoman hidup agar manusia tidak salah arah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ucap. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.